Halo, selamat datang di webinar series Esri Indonesia. Kali ini kita akan membahas ada dua topik penting yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah kita akan lihat tentang satu platform yang Esri siapkan, yaitu OneMap ID. Kemudian kita akan melihat juga topik mengenai bagaimana sih tindakan dan apa saja data spasial yang akan bisa digunakan ketika adanya penyebaran virus corona. Oke, sebelum kita lanjutkan, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Regina dari Education and Community Program Development di S Indonesia. Hari ini saya akan menjadi semacam moderator untuk webinar kali ini. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, ada dua pembicara untuk webinar kali ini. Yang pertama ada Wildandrian Irvana, beliau adalah Solution Engineer di Esri Indonesia. Beliau juga memiliki background di geodesi dan GIS, jadi sudah banyak pengalamannya terutama untuk di land surveying. Dan Wildan sendiri salah satu yang mengikuti program Spatial Heroes sebelum join di Esri Indonesia. Nah ini ada pembicara kedua yaitu Pak Fedri. Pak Fedri ini salah satu dosen di Universitas Pajajaran di Departemen Public Health. Jadi beliau ini sudah sangat pengalaman. Beliau juga punya pengalaman di GIS dan data-data satelit untuk public health sector. Beliau juga salah satu penerima Anugerah Prakarsa Jawa Barat tahun 2019 dengan membuat aplikasi untuk Posyandu berbasiskan Android. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan persilakan Wildan untuk memulai presentasi kali ini. Jadi Wildan akan menjelaskan tentang apa sih fungsinya OneMap ID, terutama dalam kasus coronavirus akhir-akhir ini. Saya persilakan untuk Wildan untuk memulai presentasi hari ini. Oke, terima kasih. Silakan Wildan. Baik, terima kasih. Saya Wildan dari Esri Indonesia sebagai Solution Engineer. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Fedri. Selamat pagi Kak Regina. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sedang di rumah aja. Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Amin. Oke, pada kesempatan webinar kali ini, kami akan membawakan beberapa materi sekaligus merilis atau launching platform baru yang telah kami Esri Indonesia kembangkan saat ini. Ya, sesuai judul webinarnya yaitu onemap.id. Nah, agenda pada webinar kali ini akan membahas beberapa materi berikut. Yang pertama yaitu launching onemap.id sendiri yang akan membahas mengenai apa sebenarnya platform ini, kemudian latar belakang mengapa perlu dibuatnya platform seperti ini, serta manfaat dan tujuan dari dibuatnya platform ini sendiri. Kemudian fungsi dari OneMap ID ini untuk mendukung pemerintah daerah, baik pada skala provinsi maupun pemerintah daerah yang ada di kota atau kabupaten. Lalu akan dibahas pula mengenai bagaimana pemanfaatan platform OneMap ID ini dalam penanganan pandemik COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Lalu yang terakhir bicara KPI dia yang appraisal itu yang 1 tahun mungkin nggak, tetap saya akan dibikin. Lalu yang terakhir akan ditunjukkan sedikit saja case atau studi kasus yang telah dibuat dalam menangani pandemik COVID-19 ini, karena juga dibahas pada webinar sebelumnya. Nah, serta nanti akan dilanjutkan oleh Pak Fedri untuk membahas lebih detail tentang pandemi COVID-19 ini yang sedang terjadi di dunia. Oke. OneMap ID ini merupakan salah satu bentuk dukungan Esri Indonesia untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kota atau kabupaten. Platform yang kami bangun ini berisi kumpulan geoportal beberapa pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa dan Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, hingga sampai ke Papua. Website onemap.id ini juga berisi
publikasi data-data spasial, web map, dashboard dari masing-masing wilayah sebagai media sharing data spasial. Oke. Selain itu, OneMap ID ini juga berisi tentang materi pelatihan Esri yang dapat diakses oleh publik. Lalu, apa sih sebenarnya latar belakang untuk dibuatnya OneMap ID ini? Kami membangun platform OneMap ID ini dengan berbagai macam pertimbangan. Berawal dari semakin banyaknya pengguna informasi geospasial, tentunya membutuhkan sumber atau referensi data yang dapat digunakan untuk menghasilkan informasi geospasial sesuai dengan kebutuhan. Nah, namun hal tersebut terkendala oleh keberadaan data yang valid dan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Kemudian pada era sekarang ini juga sudah bukan saatnya kita untuk saling berkompetisi, menghilangkan ego antar instansi, namun sekarang merupakan saatnya untuk saling berkolaborasi, menjalin komunikasi di antara berbagai bidang organisasi. Maka kami juga mempertimbangkan hal tersebut agar antara instansi, khususnya pada pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten, dapat saling berkolaborasi dan berkomunikasi. Nah, lalu yang berikutnya yaitu keadaan yang terjadi saat ini. Data-data yang terdapat pada instansi atau dinas di pemerintah daerah sebagian besar masih disimpan pada local environment atau pada infrastruktur masing-masing dinas ya. Jadi belum tersedia platform yang dapat mewadahi data-data tersebut yang seharusnya bersifat publik. Nah, agar masyarakat luas dapat menggunakan dan merasakan manfaat pelayanan yang lebih baik yang diberikan oleh instansi yang ada pada pemerintah daerah. Lalu apa sih manfaat dan tujuan dari dibangunnya platform OneMap ID ini? Di samping untuk mendukung pemerintah daerah, platform OneMap ID ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat luas dalam mendapatkan data yang valid, yang benar-benar dipublikasi, dihasilkan, dan dibagikan oleh pemerintah daerah masing-masing wilayah. Nah, karena latar belakang dibangunnya platform ini juga berawal dari tingkat kebutuhan referensi data yang resmi pada tingkat daerah, yang bersifat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kemudian antar dinas pada pemerintah daerah di masing-masing wilayah juga dapat saling terhubung karena portal dari masing-masing dinas yang sudah ada dapat terkoneksi dalam platform OneMap ID ini. Nah, maka dibuatlah sebuah portal yang dapat digunakan untuk saling berbagi, berkomunikasi. Ya, dalam hal ini komunikasi data spasial tentunya. Langkah ini juga salah satu usaha dari Esri Indonesia untuk membantu daerah yang belum mempunyai platform untuk memanage data spasial mereka. Nah, kemudian manfaat dan tujuan yang berikutnya yaitu membangun kerjasama Esri Indonesia dengan pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan kebijakan satu peta yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden. Dengan platform yang berbasis geospasial seperti OneMap ID ini, maka dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta tersebut. Dan juga menjadi sebuah nilai positif. Dapat dibilang sebagai KPI-nya pemerintah daerah ya mungkin ya. Nah, dari pemerintah daerah apabila memiliki platform ini dapat mendukung operasional pemerintah dan meningkatkan layanan yang diberikan kepada publik. Itu. Kemudian saya akan membahas mengenai program yang disediakan oleh Esri untuk penanganan pandemik COVID-19 ini dengan memanfaatkan platform OneMap ID, serta mengulang sedikit tentang program DRP yang diberikan oleh Esri secara langsung. Program DRP ini sendiri merupakan Esri Disaster Response Program, yaitu sebuah program yang diselenggarakan oleh Esri untuk membantu memulai respon Anda terhadap bencana global, contohnya seperti pandemik COVID-19 ini. Dengan program ini, Esri mendukung upaya respon
dan bantuan dengan teknologi dan kapabilitas GIS. Ketika Anda membutuhkan bantuan dengan cepat, Esri dapat membantu memberikan wadah untuk memanage data, software, dan aplikasi yang dapat dikonfigurasi, serta dukungan teknis untuk mengoperasikan GIS yang sifatnya mendesak tersebut. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang tertarik dengan program ini dan ingin mengembangkan sendiri portal tentang pandemi COVID-19 ini, bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan berupa lisensi ArcGIS online selama 6 bulan. Kemudian, apa aja sih benefit yang didapat ketika nanti mendapat persetujuan dari Esri? Sudah di-approve, maksudnya permohonan untuk license ini. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian memiliki dua pilihan. Apakah ingin menggunakan ArcGIS online yang berada di portal OneWeb ID ini, atau bisa juga memilih ArcGIS online yang diberikan langsung oleh Esri dan dikelola sendiri oleh masing-masing yang mengajukan permohonan. Nanti akan saya contohkan sedikit bagaimana cara melakukan request-nya di akhir presentasi. Lalu kemudian user yang telah disetujui akan mendapatkan contoh atau sampel template dashboard, form pengisian untuk input data, serta dokumen tutorial untuk membantu bagaimana menyusun sebuah portal yang berisi informasi tentang pandemi COVID-19 ini. Berikut merupakan sampel template dashboard yang dapat dijadikan sebagai contoh untuk para pengguna nanti ketika akan membuatnya sendiri. Nah, semua informasi yang terdapat pada dashboard ini bisa diatur sesuai dengan preferensi kebutuhan atau kebijakan dari masing-masing orang yang membuatnya. Di sini terdapat berbagai macam informasi, mulai dari jumlah positif, ODP berapa, PDP, dan lain sebagainya. Nah, ini semua bisa kita konfigurasi sesuai dengan preferensi kebutuhan. Nah, kemudian ini merupakan sebuah form isian yang digunakan untuk input data pada dashboard yang dibuat. Sehingga misalnya nanti ada penambahan kasus COVID-19 misalnya. Bapak Ibu sekalian tinggal mengisi pada form ini dan akan secara otomatis mengupdate data yang ada pada dashboard-nya tadi. Sama dengan sampel template dashboard sebelumnya, kolom-kolom pertanyaan pada form isian ini juga dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, ini merupakan beberapa contoh portal GIS yang mungkin sudah umum Bapak Ibu lihat sebelumnya, yang telah dibuat oleh beberapa instansi pemerintah, serta rekan-rekan akademisi dari universitas juga. Mungkin tidak akan saya bahas lebih detail karena sudah dibahas pada sesi webinar sebelumnya. Rekan-rekan sekalian juga bisa mengakses beberapa resources berikut. Terdapat OneMap ID tentunya. Nah, dapat langsung dibuka di browser masing-masing dengan mengetik URL OneMap ID ini. Nanti akan muncul portal OneMap ID dan rekan-rekan sekalian bisa mengeksplor apa saja yang ada pada portal tersebut. Lalu ada juga Esri DRP yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian bisa mengaksesnya untuk mengajukan permohonan lisensi untuk membuat portal sendiri selama masa 6 bulan. Lalu ada juga beberapa resources portal terkait kasus pandemi COVID-19 ini yang dibuat oleh instansi pemerintah serta universitas. Nah, jika nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua sudah memiliki akun, baik yang ada di portal OneMap ID maupun dari program BRP, Bapak Ibu dapat mengakses link berikut untuk membantu dalam proses membuat portal yang berisi informasi tentang pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk semua resources serta materi webinar nanti akan di-share melalui platform webinar ini, sehingga Bapak, Ibu, dan rekan sekalian bisa mengaksesnya secara langsung. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang platform OneWeb ID ini, bagaimana penggunaannya, apa saja yang ada di dalamnya, kemudian serta bagaimana kita mengajukan request untuk program-program yang saya sebutkan tadi sebelumnya.
Nah, di sini sudah terdapat platform OneMap ID. Bapak Ibu sekalian tinggal ketik aja di browser masing-masing OneMap ID, nanti akan terbuka seperti ini. Di sini terbagi dari seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga sampai ke Papua. Nah, saya contohkan akan kita buka salah satu wilayah, misalnya wilayah timur. Nah, kemudian nanti akan terbuka sebuah portal geospasial yang menunjukkan wilayah Indonesia bagian timur, mulai dari Jawa Timur, Bali dan Lombok, Sulawesi dan Maluku, hingga Papua. Nah, portal geospasial ini sendiri merupakan bagian dari portal OneMap ID tadi. Kemudian saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk melakukan request atau permohonan program untuk penanganan kasus COVID-19 ini. Di masing-masing wilayah nanti akan terdapat kolom untuk melakukan request seperti ini. Nah, ketika sudah terbuka masing-masing wilayah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa melakukan permohonan dengan cara klik tombol yang ada di sini. Nanti akan terbuka tab baru dan isinya adalah form permohonan dan nanti akan terkirim ke kami dan akan kami verifikasi. Setelah itu jika disetujui akan dikirimkan kembali ke pengguna yang telah melakukan permohonan tersebut. Nah, untuk program satunya yang S3DRP sendiri, Bapak Ibu sekalian bisa akses URL ini s3.com/n/us/disaster/response/overview. Nah, atau nanti di Google bisa dengan kata kunci S3DRP, gampang. Setelah terbuka, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca-baca terlebih dahulu apa itu program DRP, bagaimana pemanfaatannya secara global, dan lain sebagainya. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu sekalian bisa klik request assistance di bagian kanan atas. Nah, di bagian sini nanti Bapak Ibu sekalian sama diminta untuk melakukan pengisian informasi pribadi ataupun kelompok ataupun organisasi. Nanti setelah itu dia akan langsung terkirim ke S3 Pusat atau S3 Inc. Baru nanti setelah diverifikasi oleh S3 Inc, nanti akan dikirim balik ke S3 Indonesia, baru disampaikan ke user yang telah mendapatkan approval dari S3. Begitu. Kembali ke portal OneMap ID. Pada portal ini juga terdapat kumpulan beberapa instansi yang telah bekerja sama dengan kami. Bisa dilihat misalnya pada wilayah Jawa Timur, kita klik detail di sini. Nah, di sini terdapat beberapa kumpulan portal-portal instansi pemerintah maupun universitas yang telah bekerja sama dengan S3 Indonesia dan beberapa datanya itu dibuka untuk umum. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin mengakses dan membutuhkan data GIS, mereka bisa mengakses melalui portal ini. Gitu. Saya contohkan untuk yang bagian pemerintah daerah Kabupaten Gresik. Nah, ketika diakses, portalnya akan muncul masing-masing portal pemerintah daerah di kota masing-masing. Di sini terdapat banyak informasi seperti data, batas admin, transportasi, perairan, dan data-data spasial lainnya yang ini dapat diakses oleh publik tentunya. Kemudian di sini juga terdapat aplikasi-aplikasi yang telah dikembangkan oleh instansi tersebut, oleh pemerintah daerah tersebut, apa saja aplikasi-aplikasinya itu dapat diakses oleh publik. Jadi juga menambah wawasan bahwa sharing-sharing seperti ini adalah sangat penting untuk kita berbagi data kepada orang lain. Bahkan antar instansi yang saya sebutkan tadi juga saling berkomunikasi atau bertukar data, istilahnya begitu. Nah, jika Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, baik dari
instansi pemerintah maupun universitas yang sudah memiliki portal, namun belum terdapat pada bagian dari OneWeb ID ini bisa menghubungi kami, ataupun yang belum memiliki juga yang ingin mengajukan bagaimana sih cara mendapatkan portal yang tergabung dalam OneWeb ID ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian bisa melakukan kontak kepada kami melalui email onewebid@srindonesia.co.id. Mungkin launching atau introduction untuk OneWeb ID dari saya cukup sekian. Bisa dilanjut ke materi berikutnya oleh Pak Febri. Silahkan. Oke, terima kasih Wildan untuk materi mengenai OneMap ID-nya. Jadi OneMap ID ini menarik sekali ya, karena menjadi inisiatif dari SRI Indonesia untuk membantu pemerintah daerah yang belum memiliki platform untuk memanage data-data spasial di daerahnya. Oke, ada beberapa pertanyaan mengenai materi. Materi bisa di-download di bagian handout. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman yang join webinar kali ini tidak melihat bagian handout, materi juga akan bisa di-download melalui email. Nanti akan kita email bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang melakukan registrasi ke webinar. Jadi silakan diakses materi dari pembicara pertama dan kedua melalui handouts. Kalau tidak ketemu, nanti kita akan email juga untuk materinya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan lanjutkan ke materi kedua mengenai apa sih tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan dan data-data apa saja sih yang akan mensupport coronavirus krisis seperti ini. Silakan Pak Fedri untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih Teh Regina. COVID-19, apakah kita masih punya waktu? Ya, kita perlu menanyakan ke diri sendiri apakah kita masih punya waktu atau tidak. Ya, ini melihat 21.000 kematian. Jadi jangan hanya melihat case fatality rate atau kematian per jumlah kasus yang terkonfirmasi berapa. Memang kelihatannya cuma 4%. Yang sebelum-sebelumnya SARS 9-10%. Tapi kan SARS itu sekitar 8 ribuan kasus. 10%-nya itu 800. Tapi kalau ini menyebarnya cepat, sehingga penyebutnya besar nih. Kematiannya juga ikut jadi besar, kalau walaupun cuma 4%, ini 21.000. Kalau di Indonesia, ini saya buka jam 10 pagi tadi, ya ini meninggal 58. Jadi saya menunjukin ini dengan maksud agar kita tetap alert gitu, tidak santuy gitu ya di masyarakat gitu ya. Kalau ini di Jawa Barat ya, Jawa Barat meninggal 10 ya. Apakah masih punya waktu kita? Slide ini dibuat 25 Maret kemarin sampai jam 15 karena dalam ilmu pengetahuan itu berkembang terus, apalagi dalam kondisi pandemi. Ya. Ini jam 15. Jadi sekiranya ada ilmu yang berkembang, apalagi pagi ini kalau melihat video di YouTube, berarti waktu Geneva-nya kemarin ya, itu udah ada update dari WHO. Kita perlu melihat update terus. Ini jadi perlu ditegaskan kembali kalau COVID-19 virus itu, virus COVID-19 ini bukan airborne. Ya, bukan airborne. Jadi tidak melayang di udara. Ya. Dia kendaraannya itu adalah droplet antar orang ke orang. Apa itu droplet? Droplet itu semacam inilah. Kalau kita ngomong, kalau kita batuk, bersin, ada nyemburnya lah gitu ya. Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Nah, dia jatuh dalam jarak 2 meter. Ya. Jadi itu yang perlu dipegang adalah jaga jarak 2 meter. Di literatur 6
feet, 6 kaki. 6 kaki sekitar 1,8 sekian meter. Ya kita ambil jarak aman 2 meter lah. Tapi ada satu catatan, di ruangan-ruangan fasilitas kesehatan yang melakukan tindakan memproduksi aerosol, itu banyak di ruangan tindakan di fasilitas kesehatan seperti nebulizer misalnya yang menghasilkan uap, gitu, suction dan lain-lain ya. Terus dokter gigi juga ya ada semburan-semburan gitu, banyak ya. Nah itu tindakan aerosol tersebut ya jika bertemu dengan droplet maka akan melayang di ruangan gitu ya. Kalau ruangan dibuka pintu bisa ada keluar ruangan. Tapi di ruangan ya gitu ya. Tidak konteks di komunitas. Jadi ini yang perlu dipegang di satu catatan ini. Gitu, di fasilitas kesehatan umum. Ini adalah WHO update live streaming 16 Maret waktu Jeneva. Menit ke-20 saya sampai hafal. Ya, dan juga dikonfirmasi oleh jurnal yang NEJM itu yang publish juga. Jadi untuk perkembangan ini tetap bukan airborne, tapi ada satu catatan sehingga implementasinya adalah di fasilitas kesehatan perlu memakai APD ya, alat perlindungan diri itu yang ditingkatkan pada ruangan-ruangan yang ada tindakan, yaitu dengan N95. Tapi bagaimana kalau pintu dibuka? Kemudian si aerosolnya keluar yang membawa COVID-19, ya perlu juga pakai N95. Jadi intinya kalau ke fasilitas kesehatan kita risiko tinggi gitu ya, apalagi di ruangan tindakan. Tapi kalau di suasana udara yang biasa saja enggak. Ya. Maaf ini agak panjang karena penting, karena banyak isu yang beredar, wah ini sudah aerosol ya gitu, wah panik. Sebentar, itu di ruangan khusus yang ada tindakan. Di rumah sakit pun kan suka ada terbuka ruangannya, ya itu mah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau di ruangan khusus misalnya yang darurat misalnya, atau ruangan yang ada tindakan misal yang mengakibatkan aerosol, misalnya nebulizer misalnya, yang sakit batuk kemudian diuap. Nah uapnya ini, bayangkan orang batuk-batuk sambil diuap gitu ya, sambil batuk sambil ada uapnya, nah uapnya kan melayang ya gitu ya. Di uap itu bayangkan embun lah. Ya, ini untuk memperlakukan containment atau menghambat, memotong jalur virus COVID ini, tangkap kasusnya tes, karantina, isolasi, terapi. Itu. Ini sudah sering didengar, tapi saya ulangi lagi. Namun pada presentasi ini yang mau disampaikan adalah sistem kesehatan terbebani dengan pandemi ini. Kemudian apakah kecepatan menangkap ya virus ini, tesnya, isolasinya, apakah bisa mengejar? Kalau kata saya, virus COVID-19 ini bergerilya dia. Apakah kita bisa menangkapnya? Ya. Nah, jadi kalau karantina itu kasus ringan atau terlihat sehat ya, terlihat sehat di karantina. Tapi kalau sudah positif itu diisolasi. Ya. Ada jikanya. Jika fasilitas isolasi mencukupi. Sekarang pemerintah terus berusaha untuk menambah ruangan-ruangan untuk isolasi ya. Semoga juga dengan diperhatikan kalau kasusnya menjadi berat, misal memakai ventilator dan lain-lain. Ya. Tapi bagaimana jika masih saja tidak cukup sumber daya untuk menangkap, mentes karantina isolasi? Berapa persen sih sebenarnya yang positif tapi belum dites? Maka baik karantina maupun isolasi adalah ya mau bagaimana lagi?
jangan sampai orang yang sebenarnya positif atau tidak karena belum dites, gitu ya, itu berkeliaran di luar rumah. Jadi kalau sistem kesehatan di dalamnya salah satunya fasilitas kesehatan ini tertekan, ya terbebani, ya itu rumah adalah self quarantine, self isolation yang paling tidak bergerak lah. Di situ aja, di rumah aja. Itu yang paling penting. Kemudian karena kita ada di Indonesia, terus pantau bagaimana kalau masyarakat ikut juga aktif, pemerintah sudah sampai mana. Sekarang mau juga sudah ada yang aktif untuk menutup gitu, sehingga tidak menambah klaster-klaster penularan. Namun ya baiknya juga pemerintah ikut di suratnya tekanannya mungkin tidak hanya menghimbau tapi juga menjadikan itu menekankan lebih dalam lagi. Dari sisi pemerintah ya, karena kan kita bagaimana kita kalau WHO sering menyebutkan solidarity. Jadi ya kita juga perlu membantu gitu. Kalau kita di masyarakat bisa bantu, kalau kita di masyarakat punya uang lebih gitu, kalau kita di masyarakat punya ada misal ada zaman now kan ada YouTuber lah yang banyak sekali uang masuk, gimana berkumpul sehingga membagikan rezekinya untuk misal di orang-orang yang misal kalau ini harus diam di rumah, tapi orang-orang yang mata pencahariannya harus berkeliling-keliling, tapi juga harus diam di rumah, itu bisa bantu juga. Walaupun pemerintah juga sedang berusaha ya. Menurut saya sih, semoga pemerintah tetap berusaha ke arah ini ya, apakah lockdown atau tidak ya, karena pergerakan manusia ini paling penting. Dari sisi masyarakat itu cuci tangan, pakai sabun, ya, itu 6 langkah. Cuci tangan pakai sabun. Ini saya tidak bisa munculkan video ya, nggak apa-apa. Jadi cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya. Jangan sampai ada nempel di tembok pas dipencet sabun aja gitu. Jadi kental banget di tangan. Harus pakai air mengalir. Kalau yang nempel di tembok mah itu yang hand sanitizer yang alkohol ya, alkohol base. Jadi dia menguap. Etika batuk. Batuk ke tisu, ya ini diulang kembali karena makin diulang makin ingat ya. Buang pada tempat sampah tertutup. Batuk tidak ke telapak tangan, karena kan telapak tangan abis ini, pegang itu, nengok bayi, oh bayinya lucu, dipegang, jangan, nanti malah tertular gitu ya. Dalam arti apa yang sudah kita batukan ke telapak tangan kita malah megang bayi, megang orang tua, risiko orang tua itu tinggi, gitu ya. Kita ketemu orangnya punya sakit, misalnya ya diabetes, sakit kanker, sakit jantung misalnya, hipertensi dan lain-lain. Itu karena usia tua dan mempunyai penyakit-penyakit sebelumnya itu juga risiko tinggi. Jadi kita yang sehat batuk di tangan, kita nggak ngerti kita ini positif atau tidak gitu karena merasa sehat, malah batuknya ke tangan, terus pegang-pegang ini pegang itu. Jadi baiknya batuk ke siku bagian dalam gitu, siku bagian dalam, tapi akan tetapi sikunya jangan pakai salaman gaya pakai siku gitu tempel-tempel, ya malah nempel ke siku orang lain jadinya. Kemudian pakai masker jika sakit. Orang sehat itu tidak pakai masker, tapi pakai masker jika berhadapan dengan orang sakit. Pakai masker jika kita ada risiko tinggi berhadapan dengan orang sakit. Dalam keramaian, kita nggak tahu nih,
kalau di keramaian, di kepadatan aktivitas manusia ini ada orang batuk, maaf tadi ada ini interupsi. Ada orang batuk, kemudian apa? Kepadatan aktivitas manusia, ada orang batuk di tengah-tengah sana, kadang nggak pakai masker, ada di dekat kita, wah malah kita nanti ketularan. Kan nggak semua orang sakit pada pakai masker, ada yang sadar, ada yang enggak. Jadi di keramaian kita penting untuk tahu di mana nih keramaian. Jaga jarak 2 meter, jaga kebersihan rumah, ya. Kebersihan rumah, lantainya dipel, ya. Dipel, ya bisa pakai guideline yang sudah tersebar per 17 Maret dari pemerintah, ya. Itu bisa pakai ini pakai, saya sebut merek nggak apa-apa ya, Baiklin misalnya, di dalamnya ada 5%, itu natrium hipoklorit, 1 bagian Baiklin dicampur dengan 9 bagian air, itu menghasilkan 0,5% konsentrasi. Kalau 1 bagian Baiklin dicampur ke 49 bagian air, itu menjadi 0,1%. Teknisnya ada di situ. Berapa sih Baiklinnya, berapa liter air? Tadi saya sampaikan matematisnya supaya logikanya sampai saja. Ya. Tapi di jurnal itu natrium hipoklorit atau klorin itu dalam konsentrasi 0,1%, itu dari jurnal yang terpublish 2020 literatur review, itu bisa mematikan virus corona ini. Ya, virus keluarga corona. Ya, kemudian mempraktekkan work from home, tidak keluar rumah itu dan bertemu dengan orang dalam jarak dekat. Kenapa? Ya, kalau kita tetap keluar rumah, kemudian ketemu orang jarak dekat, meningkatkan risiko tertular, dan kemudian, nah ini yang paling penting, malah makin-makin membebani sistem kesehatan. Itu yang paling penting. Ya, jika ada apa-apa hubungi call center. Jadi itu bagi masyarakat. Jika ada apa-apa hubungi call center. Nanti call center yang akan memberitahu, oh ibu, bapak, adik di rumah dulu saja gitu ya. Ya, call center juga masuk ke sistem kesehatan, terbebani juga. Jadi dia akan pilih mana yang paling harus masuk ke dirawat, mana yang perlu diam di rumah. Ya, karena tetap ini call center sebagai salah satu pengendali untuk mana yang masuk kriteria tadi. Ya. Kemudian ini mau saya tunjukkan, ini saya buat sendiri. Jadi ini skema pembentukan kepadatan aktivitas manusia. Yang garis itu pergerakan orang, yang bulat merah itu pertemuan orang dalam 2 meter, yang bulat hitam diam di rumah, dan yang garis putus khusus batas waktu. Ya, relatif batas waktu. Ini saya tentukan dalam hari. Maksudnya adalah mengilustrasi. Ini orang pertama kita nggak tahu positif atau enggak. Ketemu orang kedua. Ya. Orang pertama kalau misalnya dia positif gitu ya, habis itu dia diam saja ya, itu sudah membantu. Tapi dia sudah bertemu orang kedua, bertemu orang selanjutnya. Ketemu terus. Orang ke-6 ini nggak ketemu siapa-siapa, tapi pada tanggal tertentu dia bertemu, entah bertemu rapat, entah bertemu di keramaian di mana, ketemu, dan di situ meningkatkan risiko. Ya. Ini kalau skematik. Kalau skematik ini kalau diterjemahkan di data ya, jadi pemerintah yang bisa berkolaborasi dengan Google, karena kan saat kita memencet
yes, location di HP kita, gitu ya. Kita kan suka jarang membaca terms and condition ya. Kita oke-oke aja gitu ya. Kalau kita mengokehkan gitu ya, ya lokasi kita terbaca gitu ya. Nah, ini sejauh mana, karena menurut surat keputusan dari BNPB, kalau ini sudah menjadi bencana ya, darurat wabah. Nah, itu apakah berdasarkan itu kita pemerintah bisa dari Diskominfo ketemu Google untuk mendeteksi aktivitas-aktivitas dari manusia, sehingga dari satu sisi pemerintah bekerja di sistem kesehatan, namun perlu juga memantau ini keramaian masih terbentuk enggak, gitu ya. Ini keramaian di lokasinya terbentuk enggak, sehingga kita bisa menentukan, oh ini data waktu, tempat, frekuensi tidak bergerak terus nih, ini di rumah nih. Oh ini bergerak terus nih, oh ini keramaian. Kemudian diverifikasi dengan lokasi, oh ini mah lokasi di suatu lokasi di mana, oh ini keramaian. Itu teknis, tapi poinnya adalah data aktivitas manusia di luar rumah itu penting sekali untuk mengimbangi bahwa kita makin tidak membebani sistem kesehatan. Data kepadatan penduduk juga tidak hanya berdasarkan usia, lansia misalnya. Data semua usia itu di mapping juga penting. Ya walaupun kita bisa meramalkan yang paling padat di mana? Di Jawa Barat misalnya. Kalau secara kota yang paling padat di mana? Di Bandung, di Jakarta, di Surabaya misalnya. Ya sudah bisa tertebak. Namun tidak hanya lansia saja, tapi yang lain juga. Karena yang usianya muda, kekebalan tubuh lebih baik, ya bisa menularkan yang usia rentan. Kemudian perlu berkolaborasi dengan pemodelan matematika. Ya, ada yang pemodelan matematika jumlah berapa? 8.000, 20.000, dan lain-lain. Tapi kalau tidak diimbangi dengan pemodelan spasial, ini nih gimana ya? Ada pemodelan, misalnya pemodelan ini terlalu optimis, wah ini sekian ribu. Kita juga perlu mengimbangi dengan data spasial, ini kok masih ramai aja ya masyarakatnya? Kalau masih ramai kayak gini, apakah nggak hampir seluruh di Indonesia juga bakal menjadi tertular misalnya? Itu hanya ini saja ya, gambaran saja. Jadi bekerja sama dengan pemodelan matematika, tapi juga dengan di cross check juga dengan data aktivitas manusia. Apakah betul sudah pada diam di rumah? Kalau betul, ya alhamdulillah sistem kesehatan tidak terbebani. Dan data lain-lainnya sesuai dengan update perkembangan ilmu hari ke hari. Maksud saya, dari WHO sendiri, suhu, kelembaban, jangan dulu dihubungkan dengan ini. Nanti kita masih belajar tentang virus ini. Ya. Untuk sementara hubungkan dengan biological factors ya, dari virus ini, kemudian sifat virus ini, persebaran manusia gitu ya. Itu. Jadi tetap kita perlu ikut perkembangan ilmu hari ke hari supaya pemodelan ini bisa makin baik ya. Itu referensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Fedri atas presentasinya, sangat menarik. Karena menurut saya tidak banyak informasi yang ini sangat mudah dicerna gitu ya oleh orang banyak mengenai apa sih coronavirus ini. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta webinar kali ini. Sekali lagi saya mengingatkan bagi para peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui tools question. Jadi diketik pertanyaannya, nanti kita akan menjawab satu persatu. Mungkin kita langsung lanjutkan aja ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan, mungkin ini saya arahkan untuk Wildan.
bolehkah materi dari yang OneMap ID disebarluaskan? Karena sangat menarik jika dikaitkan dengan kebijakan OneMap Policy. Oke, silakan Wildan, boleh dibantu dijawab. Baik, terima kasih. Tentu saja karena di OneMap ID sendiri adalah sifatnya publik ya, dan kita juga publish data-data di situ juga yang sudah disetujui oleh instansi atau dinas terkait misalnya. Nah, itu tentu saja boleh di-sharing kepada orang lain begitu. Oke, terima kasih Wildan. Terima kasih Pak Osmar atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan lainnya untuk webinar ini apakah mendapatkan sertifikat? Untuk saat ini webinar yang di-provide oleh Esri Indonesia tidak menyiapkan e-sertifikat, tapi masukan yang baik, terima kasih untuk masukannya. Kemudian ada pertanyaan lainnya untuk Pak Fedri. Ketika saya keluar ruangan, apakah saya perlu menggunakan sarung tangan, Pak? Boleh dibantu dijawab untuk Pak Fedri? Ya. Halo, Pak. Oke. Keluar ruangan itu tidak perlu menggunakan sarung tangan. Keluar ruangan apa? Ruangan, saya asumsikan keluar ruangan rumah ya. Gitu ya. Ya. Tapi kalau konteksnya ruangan di fasilitas kesehatan, di mana kita perlu berhadapan dengan pasien itu perlu ya. Jadi saya asumsikan ini keluar ruangan biasa mungkin ya di rumah ya. Ya. Jadi yang perlu ditekankan itu adalah kita cuci tangannya ya. Kalau dihubungkan dengan pakai sarung tangan takut megang ini megang itu, jadinya kita serba ketakutan. Ya, sarung tangan standar medis yang harusnya untuk tenaga medis habis untuk di rumah misalnya, padahal di rumah ya nggak perlu-perlu amat. Keluar ke pasar, betul sih ke pasar bakal pegang uang misalnya, bersentuhan dengan ini, ya pakai masker. Aduh tetap harus ke pasar dan gimana di rumah makanannya habis. Oke, ke pasar. Ya, karena itu mendekati keramaian dan kita nggak ngerti orang depan kita batuk, kita tetap pakai masker. Ya, itu perlindungan pertama. Kalau tangan, ya nggak usah. Kita transaksi biasalah, bayar, pegang ini, pegang itu. Ya, kemudian kita cuci tangan. Cuci tangannya harus betul, bukan cuma ucek-ucek sebentar, ya minimal 20 detik. Ya, harus pakai sabun gitu ya. Itu pelajaran dasar lah, pelajaran kimia zaman dulu pas kita SMP SMA, kalau kita pakai sabun nanti kotoran itu di tangan luruh gitu ya, ke bawah gitu oleh sabun gitu. Jadi itu dalam konteks ini bukan di fasilitas kesehatan, tidak usah pakai sarung tangan. Jangan panik ke sarung tangan, tapi lebih detailnya ke cuci tangan nih. Oh, habis pegang ini, habis dari luar, cuci tangan. Ya. Oh, ini habis dari luar, bersentuhan dengan ini itu. Wah, aku udah pakai masker, tapi kan baju aku kebatukan orang mungkin ya. Oh, masuk rumah, ya, ini baju cuci, kita mandi. Jadi kita lebih meningkatkan, bukan panik beli sarung tangannya, tapi ini kita mendetilkan pemahaman kita ke higienis diri, cuci tangan, kebersihan baju, tubuh, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fedri untuk jawabannya yang sangat lengkap. Pertanyaan lainnya mengenai OneMap ID, boleh diupdate dari Wildan, kira-kira update datanya itu per berapa waktu ya? Kemudian apakah ketika kita salah satu instansi bergabung di OneMap ID, apakah berbayar? Boleh bisa dibantu dijawab, Wildan? Oke, untuk update datanya sendiri, kami lakukan ketika ada penambahan ada komunikasi dengan dinas terkait misalnya. Nah, ketika mereka sudah setuju untuk portalnya kita masukkan atau kita tambahkan ke OneMap ID, maka tentu saja kita langsung lakukan update di OneMap ID. Lalu untuk yang bagian apakah kalau ingin mengajukan itu berbayar atau tidak, itu nanti bisa kontak langsung ya ke OneMap ID@esrindonesia.co.id
one.med.id emailnya, karena ada beberapa kebijakan yang nanti kita akan saling komunikasikan, baik itu kerjasama dalam hal ini, apakah ada berbayar atau enggaknya nanti bisa dikomunikasikan. Karena di sini juga kami sangat terbuka untuk membantu pemerintah daerah mengembangkan data-datanya tersebut agar tidak hanya disimpan di environment masing-masing dan dapat dipublikasi kepada masyarakat banyak. Itu sih kurang lebih. Oke, terima kasih Wildan. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik nih, mungkin bisa dijawab baik oleh Wildan maupun Pak Fedri. Jadi pertanyaannya, setelah kita melewati masa pandemik ini, bagaimana kita dapat mengatasi potensi endemik berikutnya yang dapat berpotensi menjadi pandemik berikutnya? Mungkin bisa dimulai dari Pak Fedri mungkin ya. Nanti Wildan bisa menjawab dari sisi teknologi geospasialnya gitu ya. Ya, baik. Dari segi biological factors dari virus ini, sampai dunia pun masih belajar, ya. Kita masih menunggu publikasi dan juga interpretasi dari WHO terkait bagaimana studi serosurvei, maksudnya studi di masyarakat itu terkait bagaimana sih imunitas di masyarakat, gitu ya. Sekarang masih terlalu dini untuk menjawab hal tersebut. Jadi dengan misalnya nih asumsi nih ya, oh kalau yang sebelum-sebelumnya bisa nih terbentuk kekebalan masyarakat nih, kekebalan komunitas gitu. Nanti kalau misalnya sudah selesai nih pandemiknya, harapannya terbentuk kekebalan di masyarakat. Bisa kekebalan alami ataupun dibantu oleh vaksin. Namun vaksin sendiri itu masih belum selesai. Update itu baru selesai 1,5 tahun kemudian ya. Itu perlu dibuat ya, tidak sembarangan membuatnya, perlu di trial bertingkat sehingga bisa aman untuk manusia. Apa yang dilakukan setelah pandemik ini selesai, sebenarnya mau sebelum atau sesudah pandemik, hidup bersih sehat itu tetap gitu. Kita tetap cuci tangan yang betul, tetap kebersihan yang betul. Karena apa ya? Fungsi dasar ya. Fungsi dasar menjaga kebersihan itu mau ada pandemik atau tidak, cuci tangan tetap yang baik, ya mau makan cuci tangan, terus kebersihan baju, kalau sakit pakai masker, ya itu yang perlu ditanamkan. Jangan sampai merasa, ih aku kan nggak sakit nih, aku nggak sakit saat masa pandemi, aku merasa negatif nih di tes gitu ya. Terus padahal sebenarnya dia bisa tetap tertular, bisa tetap kalau dia misalnya negatif palsu gitu ya, bisa tetap menularkan. Jadi sikap tidak kritis atau santuy dalam konteks di wabah ini gitu ya, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita tetap perlu kritis. Kita perlu kritis. Semoga setelah pandemik ini kita terlatih. Apakah Tuhan bermaksud melatih kita semua supaya kita makin terus menghargai diri sendiri dengan menjaga kebersihan diri. Dengan menghargai diri sendiri, maka kita sebenarnya menghargai orang lain. Lebih besar lagi menghargai sistem di negara ini. Untuk mulai dari diri sendiri. Itu. Oke. Terima kasih Pak Fedri. Wildan, ada yang mau ditambahkan terkait pertanyaan tadi dari sisi teknologi? Kalau untuk dari sisi teknologi, saya sebenarnya ingin ya instansi terkait, misalnya baik dinas kesehatan atau pemerintah daerahnya yang memegang kebijakan dan memegang data-data pasiennya misalnya. Di mana sih sebenarnya si pasien ini berada, rumahnya di mana. Walaupun datanya itu tidak dipublish atau disebarluaskan, namun kita cukup tahu titik-titik mana yang menjadi red zone di kasus pandemik COVID-19 ini. Jadi kita bisa antisipasi dari sisi teknologi juga, kita bisa visualisasi di mana letak-letak red zone yang itu benar-benar valid, karena sejauh ini yang kami kembangkan juga
data-datanya itu tidak terlalu detail sampai ke area-area mana aja yang jadi red zone gitu. Nah, jika ada audiens dari pihak instansi pemerintah atau dinas, mohon kiranya untuk kita saling berkomunikasi untuk sharing data-datanya, kita bisa mewadahi bagaimana visualisasi dan area-area mana kita bisa tentukan yang menjadi red zone nantinya. Jadi walaupun itu nanti hanya untuk konsumsi internal, nggak masalah. Maksudnya kita nanti bisa sampaikan secara yang sifatnya publish begitu. Begitu. Oke, terima kasih Ada Wildan. Jadi tambahan sedikit, sebetulnya, oke, silakan Pak Fedri. Jadi tadi kan red zone yang sudah positif lah, yang dalam pengawasan, yang dalam pemantauan. Tapi sekiranya dapat bekerja sama dengan Google lah, App Store lah, yang dapat melihat lokasi aktivitas manusia, red zone dalam arti pembentukan keramaian tadi, gitu. Betul. Jadi itu yang juga resiko tinggi kalau datanya memungkinkan bekerja sama dengan Google misalnya. Itu sih kalau. Terima kasih. Datanya sih mungkin di keep oleh pemerintah iya, tapi kalau untuk menjadi mawas diri, oh ini pembentukan keramaian di daerah mana nih, ada nih dari kata, wah jangan pergi ke situ misal gitu ya. Jadi tidak hanya red zone dalam arti yang sudah positif, PDP atau ODP, tapi red zone dalam arti risiko adanya keramaian. Kalau datanya memungkinkan kolaborasi. Terima kasih. Oke, kalau boleh menambahkan, berarti menurut Pak Fedri, teknologi geospasial untuk memodelkan gitu ya, keramaian ada di mana, orang bergerak kemana aja itu sangat penting berarti ya Pak ya? Sangat penting sekali, karena ini faktor utamanya ini pertama biological factor of the virus gitu ya, yang kedua manusianya gitu ya. Sementara virusnya ini bergerilya melalui droplet ke droplet, wah sebar, nah beriringan dengan manusianya gitu. Oke. Oke, masih ada beberapa pertanyaan. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Nanti untuk beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita jawab di sesi webinar kali ini, jangan khawatir. Kita punya alamat email masing-masing yang bertanya. Nanti kita akan coba jawab melalui email juga. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup. Pertamanya ada pertanyaan, apakah OneMap ID ini hanya dikhususkan untuk sharing data COVID-19 saja, atau ke depannya akan lebih luas? Kemudian apakah si OneMap ini boleh juga di-request oleh pihak swasta? Boleh Wildan bantu jawab? Oke, untuk OneMap ID ini tidak hanya untuk pandemik COVID-19 ini aja ya tentunya ya. Ke depan kita juga akan memberikan wadah kepada pemerintah daerah. Intinya kita menjembatani lah antara pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian masyarakat mengaksesnya dan mereka bisa mendapatkan informasinya secara detail, secara benar, dan itu valid dari pemerintah daerahnya masing-masing. Untuk kemudian yang satunya untuk pihak swasta ya, itu nanti walaupun tujuan awalnya OneMap ID ini untuk pemerintah daerah dan universitas yang sudah bekerja sama dengan ESRI, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mewadahi juga untuk instansi swasta misalnya. Nanti bisa kita komunikasikan dengan via email atau langsung kontak ke ESRI Indonesia. Nah, apakah lebih baiknya nanti bisa ditaruh di OneMap ID ataukah ada nanti platform lain mungkin bisa kita bicarakan lebih lanjut begitu. Oke, good. Berarti sangat penting kalau sekarang para peserta bisa mengakses OneMap ID, kemudian bisa klik tombol hubungi kami ya, Wildan. Betul sekali. Oke, good. Oke, ini pertanyaan yang gak kalah penting. Mungkin untuk Pak Fedri ya, lebih tepatnya pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya memanage stres menghadapi situasi COVID-19, khususnya bagi masyarakat awam? Karena saat ini nampaknya masyarakat kelebihan informasi dan kadang juga kurang bisa memfilter informasi yang diterima sehingga dapat mempengaruhi kondisi psikis orang tersebut. Terima kasih Pak Fedri. Ya, baik. Pertama, panik di awal itu wajar. Panik di awal wajar sekali. Namun selanjutnya perlu menambah
pengetahuan melalui sumber yang betul, gitu ya. Bukan sumber katanya, itu katanya, wah, gitu ya. Share-share di WhatsApp, sebentar nih, siapa yang share sumbernya dari mana. Jadi, stres itu awalnya dari panik yang terus tidak mendapat informasi sehingga itu malah jadi panik dalam semuanya. Panik buying, membeli ini, membeli itu. Kemudian panik menyebarkan informasi yang sebelumnya belum tentu benar. Kemudian juga agak sulit pas membaca, kan kita dipegang yang di tangan kita handphone ya, bisa ngelihat berita dari media, berita dibaca cuma judulnya saja. Nah itu agak gimana ya, jadi lihat juga dengan isinya. Karena ada juga nih, sekarang virus ini airborne, waduh, panik gitu. Itu yang paling sering ditanyakan ke saya, ngejapri, tadi ini gimana, tadi ini gimana. Lalu saya share, ini video dari WHO, tanggal 16 menit ke-20, ini jurnalnya, bahwa ya itu, jadi airborne itu pada kondisi khusus saja, gitu ya, seringnya di fasilitas kesehatan. Itu hanya contoh saja, maksudnya jangan hanya percaya pada sesuatu yang baru baca judulnya saja, baru katanya. Memang pemerintah menyediakan akses, tanya kemana? Call center, tidak hanya yang sakit saja, sok tanya apa, nanti call center bakal menjawab. Memang sistem kesehatan tertekan, gitu. Kami sendiri di Unpad menyediakan apa ya? Jadi aplikasi mawas diri, Amari gitu ya. Intinya sih berusaha bagaimana nih kita bisa menghubungi masyarakat untuk menginformasikan supaya yang asalnya misinformasi menjadi good information. Jangan menjadikan info yang buruk menjadi bad infodemics. Kalau bad infodemics nanti pandemicsnya malah makin parah. Tapi sebarkan good infodemics sehingga bisa ya bersaing mengalahkan bad infodemics. Bad infodemics ini akan memperparah pandemicsnya. Sehingga orang secara risiko, alah kita nongkrong aja di situlah, kita bareng-bareng. Nah itu, alah. Jadi ada orang yang asal panik nggak jelas. Asal panik tapi jadinya cuek. Malah jadi tidak mawas diri. Jadi pertama, simpelnya cari informasi yang tidak hanya superficial, judulnya saja, tapi cari jelas. Kalau masih merasa belum jelas, cari call center. Gitu ya. Kalau masih belum jelas juga, cari tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatannya juga belum jelas, cari yang lebih jelas. Karena kan walaupun ada tenaga kesehatan misalnya belum semua terkuasai, dia akan merujuk, tanya saja ke sini, dia lebih menguasai. Jadi mencari sumber informasi yang baik, benar, juga sangat penting untuk ditelusuri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fedri untuk penjelasannya. Sebetulnya masih sangat banyak pertanyaan-pertanyaan baik terkait One Map ID maupun terkait bagaimana sih tindakan untuk pencegahan, kemudian seperti apa sih penyebaran, data-data apa yang dibutuhkan. Mungkin penutup kali ya dari Pak Fedri terkait COVID maupun secara geospasial seperti apa. Nanti dari Wildan juga penutup, kira-kira One Map ID ini positioningnya seperti apa sih untuk kedepannya. Boleh, silakan Mangga dari Pak Fedri dulu, baru Wildan. Baik, terima kasih. Karena saya juga dokter yang mempelajari kesehatan masyarakat, juga mempelajari geospasial. Jadi secara kita pandangan kita sendiri kalau tidak berusaha itu akan memperparah negara kita sendiri. Ya, tolong bantu pemerintah untuk juga bisa jernih berpikir gitu ya. Sekarang pemerintah belum lockdown. Saya sengaja pakai kata belum. Mungkin pemerintah terus berusaha ke arah sana. Tapi kita juga masyarakat, tolong yang tadi disampaikan dipraktekkan. Dari segi ilmuwan berkolaborasi, ahli matematika, ahli spasial, dokter, semua itu berkolaborasi untuk juga semua swasta, apalah semua universitas berkolaborasi untuk membantu pemerintah menentukan kebijakan.
Karena kalau kita bisa bersolidarity tadi ya, kita bisa bersatu, ya pemerintah juga terbantu, sehingga kalau waktunya berjalan terus, pemerintah bisa cepat memutuskan ini apakah mau lockdown atau enggak. Penilaian asesmen kata WHO itu adalah sesuai negara masing-masing. Tapi kita juga perlu membantu terus, bantu apa yang kita bisa bantu. Kalau tidak bisa, diam saja juga di rumah sudah sangat membantu, tidak usah keluyuran. Bantu dari sisi masyarakat, bantu dari sisi pemerintah, maka kita akan membentuk kesatuan yang terus berjalan. Terima kasih. Oke, mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang positioning ya, atau gimana sih pemanfaatan OneMap ID sendiri. Nah, untuk positioning dari OneMap ID sendiri, tujuan dan manfaatnya tentu di masing-masing wilayah nanti antar instansi, antar dinas itu dapat saling terhubung karena portal dari masing-masing dinas yang sudah ada itu nanti dapat terkoneksi dalam platform OneMap ID ini. Nah, itu juga mengapa kita tujuannya dibuatnya sebuah portal yang dapat digunakan untuk saling berbagi, berkomunikasi. Nah, berkomunikasi di sini tentunya adalah berkomunikasi dalam bidang data spasial, komunikasi data. Jadi antar dinas atau antar instansi nanti tidak saling tumpang tindih. Data si A kayak gini, data si B kayak gini. Nah, itu nanti akan dapat saling berkolaborasi di menggunakan OneMap ID ini, begitu kurang lebih. Terima kasih, Kak Regina, mungkin ditutup. Thank you Wildan untuk sedikit penjelasan sebelum saya tutup webinar kali ini. Karena saya background dari education and community, jadi dari tim education juga membantu untuk teman-teman baik yang dari education atau yang dari komunitas atau bahkan sebetulnya secara umum ingin mempelajari banyak hal tentang GIS, tentang teknologinya Esri. Kita ada satu hub, nanti akan di-share juga melalui email. Hub ini nanti bisa digunakan untuk mengakses baik itu OneMap ID, kemudian beberapa resources yang sudah disediakan oleh Esri untuk secara umum boleh belajar, dari mulai yang resource-nya free, itu ada sangat banyak, baik untuk sesi developer maupun yang non-developer, di situ sudah lengkap, jadi nanti silakan mengakses, nanti kita akan share juga linknya. Kemudian ada resource juga bagi yang sifatnya saya di level sekolah nih, nah nanti di situ juga ada resource-nya untuk yang sisi levelnya itu sekolah. Oke, mungkin karena tadi waktu kita hanya 1 jam, sebetulnya webinarnya udah lebih dari 1 jam, tapi nggak masalah karena saya yakin ini materinya sangat menarik dan tadi sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya juga menarik. Tidak masalah, nanti kita akan jawab melalui email pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk Mas Wildan presentasinya, begitu juga dengan Pak Fedri. Terima kasih untuk presentasinya yang sangat baik dan sangat informatif. Mudah-mudahan ke depan kita ada webinar-webinar lain yang lebih informatif dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin Pak Fedri bisa join lagi ya Pak untuk webinar-webinar selanjutnya. Insya Allah. Iya, insya Allah. Wildan juga ya. Oke. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita akan tutup webinar hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya.